Kalau ada yang merasa misalnya mau merekam silakan, mau dilaporkan polisi juga silakan, saya nggak tahu. Ikut bapak tahu suruh melaporkan. Kan itu selalu saya bilangnya. Tahun 1974 sio macan bro, oh pantasan ya. Aku agak garang ya. Kita sekarang menuju nabi palsu. Kalau ada yang mau berdiskusi mengenai nabi palsu silakan ya. Dan saya ingatkan kalau berdiskusi di sini jangan menimpali. Ketika seseorang berbicara jangan menimpali. Nah, silakan rekam. Kalau mau merekam silakan ya. Saya tidak pernah menghalangi kalian untuk merekam. Hanya saja mohon jangan baperan. Karena di dalam setiap saya menyampaikan sesuatu, memang kalian akan terluka. Saya maklum kok itu ya. Karena saya suka membuat orang terluka. Kenapa saya suka membuat orang terluka? Tinggalkan, kalau kalian merasa terluka, tinggalkanlah agama yang membuat kalian terluka. Hanya dengan perkataan. Ya. Tapi, mate, udah jatuh lagi. Kalau kalian merasa tidak terluka, artinya agama kalian adalah betul dari Tuhan. Selagi kalian masih terluka, itu jelas agama kalian bukan dari Tuhan. Karena kami tidak membicarakan agama kalian ya. Sekarang saya hanya bicara kitab suci saya. Kalau ada yang merasa misalnya mau merekam silakan, mau dilaporkan polisi juga silakan, saya nggak tahu. Ikut bapak tahu suruh melaporkan. Kan itu selalu saya bilangnya. Slow aja lah kawan. Hidup itu dibuat sesimpel mungkin. Kalau kau punya Tuhan, laporkan ke Tuhan. Jangan laporkan ke polisi. Kalau kau laporkan ke polisi, kau semakin membuktikan bahwa Tuhanmu nggak punya kuasa. Yang punya kuasa adalah polisi, bukan Tuhanmu. Ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan lagi ya kawan-kawan ya. Mengenai nabi palsu. Saya buka dulu ayat-ayatnya ya. Di dalam Bible itu dijelaskan semua mengenai nabi palsu. Oh, bukan zaman Yesus nabi palsu itu ada kawan. Kalian keliru ya. Nabi palsu itu sudah ada sejak zaman dulu kala. Dan dijelaskan itu ciri-cirinya begini. Sabar ya. Dan kita cocokkan ya. Apakah benar ada nabi palsu sesuai kriteria yang disampaikan? Ku sampaikan dulu mengenai nabi palsu kawan ya. Itu dari zaman Yeremia sudah ada kawan. Di Yeremia 5 ayat 31 dikatakan begini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Ciri-ciri pertama nabi palsu pengajarannya itu sewenang-wenang. Maka kita lihat ada nggak nabi palsu yang sewenang-wenang? Ada. Kalau dia nggak suka langsung bunuh. Kalau dia nggak suka, penggal, begini, begono. Ada itu kawannya. Itu berarti dia sewenang-wenang. Dan banyak yang menyukai, banyak. Ya. Kalau zaman dulu banyaknya itu sekitar ya 1.000, 2.000, 1.000.000, 2 juta gitu ya. Banyak pengikut nabi palsu ini, bukan sedikit. Nah, tapi kalau kita bilang apakah Lia Eden itu nabi palsu? Bagi kemarin tadi dikatakan dia nabi palsu menurut negara ini. Tapi menurut fakta sesungguhnya menurut dia nggak nabi palsu kalau. Karena dia juga punya hak untuk menjadi nabi. Tidak satu orang pun yang tidak punya hak untuk menjadi nabi. Bisa jadi dia menjadi nabi untuk bangsa Indonesia. Ya. Kan sudah jelas. Ciri kedua, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Nah ini, kalimat tidak berfirman kepada mereka, artinya dia tidak pernah sekali mendengar firman Tuhan. Kalau Musa di dalam Bible, dia mendengar firman Tuhan. Siapa nabi-nabi di dalam Bible yang tidak pernah mendengar firman Tuhan? Gak ada. Tapi nabi palsu ini mengaku seorang nabi, tapi Tuhan tidak pernah berfirman kepada dia, tapi dia mendapat firman dari goa-goa. Itu tertulis di 2 Petrus 2 ayat 4. Bahwa yang mendapat firman di goa-goa itu ada namanya iblis atau malaikat pendosa. Bahodoi, satu kejudah. Jadi kalau malaikat pendosa ini itu ciri-ciri nabi palsu. Kami tidak pernah mengutusnya, ya kan? Aku tidak mengutus mereka. Jadi nabi palsu ini tidak ada yang mengutus dia, nggak ada. Di perjanjian di kitab-kitab terdahulu atau nabi-nabi terdahulu tidak pernah mengutus dia. Maka nabi palsu ini tidak pernah kita dengar atau kita baca ada Tuhan mengutus dia. Hai Nabi, aku utus kau. Enggak ada itu. Tapi dia mengangkat dirinya sendiri menjadi Nabi.
Dia mengaku adalah nabi tapi tidak pernah berbicara dengan Tuhan. Dan Tuhan pun tidak pernah berbicara dengan dia. Itulah ciri-ciri dua nabi palsu. Nanti kita lanjut ya. Apa salah? Tadi saya bicara tentang nabi palsu. Ciri nabi palsu yang pertama. Ya, pengajarannya sewenang-wenang. Maka daripada itu, kalau ada nabi mengajarkan satu ajaran, di mana kalau ada orang yang tidak sepaham dengan dia, bonoi, itu adalah nabi palsu. Sewenang-wenang. Nah itu. Yang kedua, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Bernubuat palsu kawan demi nama Tuhan. Aku tidak mengutus mereka. Maka lihat, ada enggak nabi palsu pengutusannya oleh Tuhan? Tidak ada. Mereka tidak tahu apa itu pengutusan. Pengutusan itu dimulai dari kitab-kitab lama. Maka terjadilah pengutusan. Ya. Bagaimana ciri-ciri nabi palsu yang tidak diutus? Tidak memerintahkan mereka untuk aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Kalau ada nabi palsu yang kepadanya Tuhan tidak pernah berfirman, itu nabi palsu. Kalau ada nabi yang kepadanya Tuhan tidak pernah berfirman, itu nabi palsu. Itu tertulis di Yeremia 14 ayat 14. Tidak pernah Tuhan mengutus ya seorang malaikat untuk berbicara sama seorang nabi sampai dia selesai. Enggak ada itu. Betul, Tuhan mengutus orang malaikat kepada Abraham. Tapi Abraham pernah mendengar suara Tuhan berbicara-bincang? Pernah. Abraham, baca Kejadian 17. Hai, dibilang Abraham gini. Hai, aduh atau apa dia. Seandainya Ismail berkenan di hadapan Tuhan, didengar Tuhan. Tidak katanya, dijawab Tuhan langsung. Tidak katanya. Nah, kita baca ya. Tahu kalian kenapa keturunan Ismail tidak akan berkenan kepada Tuhan sampai hari kiamat? Harusnya kalian tahu. Kejadian 17. Ku buka ya. Ini logika bukan hanya logika kawan. Tapi fakta. Sampai kiamat pun Bapa di sorga tidak berkenan kepada keturunan Ismail. Kenapa? Karena satu hal. Ini dia kawan. Kejadian 17 dia berbicara begini. Bentar ya. Saya bicara dulu tentangnya tadi ya. Ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Dibilangnya sama Tuhan. Kami berbicara katanya. Kami tidak pernah berbicara kepada dia. Abraham Tuhan pernah berbicara. Hanya nabi palsu kepadanya Tuhan tidak pernah berbicara. Tapi dia mengaku yang berbicara adalah Tuhan. Dan sesuai 2 Petrus 2 ayat 4. Iblis itu ada di goa-goa. Malaikat pendosa dibuat di goa. Maka kalau ada nabi bertemu dengan malaikat di dalam goa, itu nabi palsu. Dia sebenarnya bertemu dengan iblis dalam ajaran Kristen. Oh, Elia juga bertemu di dalam goa sama Tuhan. Mana ada dia bertemu? Dia mendengar suara dari Tuhan. Mana mendengar? Tuhannya di mana? Kan di luar. Akhirnya dia keluar. Didengarnya suara dari luar. Jadi yang berseru itu dari luar goa. Dia dari luar goa. Dia di dalam waktu itu bersembunyi, berserondok. Bahasa kami ini berserondok. Ya, paham ya? Tapi nabi palsu itu memang di dalam gua itu langsung menerima firman. Itulah namanya nabi palsu. Sambil menunggu ya. Ayat 19. Tetapi Allah berfirman. Tidak. Melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Menjadi perjanjian yang kekal. Jadi tahu kalian kenapa keturunan Ismail sampai hari kiamat tidak berkenan di hadapan Tuhan? Jawabnya itu adalah di Kejadian 17 semua. Apa itu? Ini. Ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau aku dan keturunanmu turun-temurun. Ya. Inilah perjanjianku. Yang harus kami pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap lelaki di antara kamu harus disunat. Apakah sampai di situ? Tidak. Ya. Makanya pengikut nabi-nabi palsu ini sunat. Tapi dia tidak tahu kenapa dia sunat. Ya, dan dia tidak akan berkenan di hadapan Tuhan sampai kiamat. Kenapa? Kita baca ayat 11. Haruslah dikerat kulit katamu
Jadi kulit katam harus dikerat, itulah definisi sunat. Kulit katam itu ada yang mengkerat. Jadi kalau orang Kristen, ada anak-anak lahir itu burungnya itu sudah tidak punya kulit katam, itu namanya cacat fisik. Bukan ada datang ke situ juru sunat masuk ke dalam rahim mamanya di apa ya, dalam ajaran Kristen loh. Ya. Haruslah dikerat kulit katammu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Oke? Ayat 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Inilah perjanjian kekal Allah dengan Abraham. Paham ya? Umur 8 hari harus disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Turun-temurun loh. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku ini menjadi perjanjian yang kekal. Jadi perjanjian Tuhan yang kekal itu adalah anak 8 hari disunat. Sudah. Sekarang kita lihat. Ismail umur berapa tahun disunat? Ya. Dan Ismail ayat 25. Anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katamnya. Itulah sebabnya Bapa di surga tidak berkenan kepada Ismail. Karena perjanjian itu kekal umur 8 hari. Ismail 13 tahun. Paham ya? Keturunan Abraham tapi disunat dalam umur 99 tahun. Kok bisa? Dialah bapaknya. Kan perjanjian ini kepada keturunannya. Paham kalian ya? Kalau Abraham karena bapaknya ya sudah. Kau memang 99 tahun. Ini perjanjianku dengan kau. Keturunanmu katanya. Pahami keturunannya. Jadi kalau ada orang yang disunat bukan 8 hari. Tuhan tidak berkenan kepadanya. Makanya. Apa buktinya? Kan aku bilang ada nabi palsu di ajaran Kristen. Dia bertemu dengan iblis di dalam goa. Dan iblis itu selalu mengatakan, aku adalah Tuhan sembahlah aku. Karena ketika dia bertemu Yesus, di Matius 4 dikatakan apa? Iblis mengatakan, sujud sembahlah aku, akan kuberikan dunia ini. Datang Yesus mengatakan, hanya kepada Bapa di surga engkau sujud menyembah. Katanya. Iblis dengar. Maka dia kembali ke goa. Sampainya di goa dia bilang apa? Kalau datang manusia misalnya kita. Iblis ini kan menyamar jadi malaikat terang. Maka dia mengatakan, aku adalah Tuhan sembahlah aku. Aku adalah utusan Tuhan. Selalu iblis berkata begitu kawan. Paham ya? Makanya iblis ini tidak tahu. Kenapa apa itu ayat sunat itu untuk apa? Iblis nggak tahu. Maka iblis tidak akan pernah berfirman kepada nabi palsu ini. Sunat itu gunanya apa? Tidak ada itu kawan. Kau buka aja. Alkitab menjelaskan sunat itu ada 3. Yang pertama sunat kepada keturunan Abraham, kedua budak, ketiga pengikut penjahat kelamin. Kejadian 34 kau buka. Si Homer. Anak si Homer. Namanya siapa ya? Lupa aku. Tunggu lihat lu. Kejadian 34. Ini kawan. Pengikut iblis itu semua. Si Dina di si Sikem. Si Sikem memperkosa Dina. Bapak si Sikem si Homer, seorang raja. Maka dituntut oleh Israel satu perjanjian. Yakni apa? Sunat. Maka mereka semua disunat. Tapi dalam hari ketiga dibunuh semua. Itulah perjanjiannya. Pengikut penjahat kelamin memang disunat tapi untuk dibunuh. Dimusnahkan. Bukan untuk ke surga. Tapi kalau Abraham itulah untuk menjadi bapak bangsa. Bahkan budak lebih terhormat. Yang dibudak disunat 8 hari. Lebih terhormat daripada keturunan pengikut si penjahat kelamin. Yang disunat setelah besar. Nah ini. Jangan ada yang baperan. Saya bicara kejadian 34 itu kitab suci kami. Masa aku bicara kitab suciku nggak bisa? Hebat kali kalian. Biar minum dulu aku. Kasih kalian dulu minum. Biar minum. Biar kayak Daromes. Take and give. Enggak kawan, enggak. Slow. Sudah. Paham ya? Saragi, terima kasih. Langsung dapat minum jeruk dan kopi. Ya. Jadi kawan-kawan perhatikan kalian baik-baik. Kenapa keturunan Ismail sampai dunia kiamat tidak akan berkenan di hadapan Tuhan? Karena mereka tidak ikut perintah Tuhan. Kenapa mereka tidak ikut perintah Tuhan? Karena mereka bertemu dengan iblis. Iblis tidak tahu apa dasar sunat. Tidak tahu.
Maka pengikut iblis suka hatinya sunat kapan saja. Gak bisa. Kalau iblis ini, kalau memang mereka pengikut Ismail dan mau menjadi keturunan Abraham, harus disunat umur 8 hari. Paham? Ada nggak keturunan Ismail disunat umur 8 hari? Tidak ada. Karena mereka mengikut nenek moyang mereka yang disunat umur 13 tahun. Maka Tuhan tidak berkenan sama dia sampai hari kiamat. Abraham sudah membujuk Tuhan. Sekiranya. Berbicara dia langsung dengan Tuhan. Tuhan, sekiranya dia berkenan di hadapanmu. Apa kata Tuhan? Tidak, kalimat tidak itu kekal. Karena firman Tuhan itu kekal. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman Tuhan kekal, tidak berubah kawan. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Tuhan bilang tidak ya tidak kawan. Oke, lanjut. 1, 2, yang ketiga. Yeremia 23 ayat 20 ini ya. Sama, nubuatnya palsu. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Semuanya cocok kawan. Nabi palsu itu bermimpi. Bisa dia ke bulan, ya kan, naik pesawat ruang angkasa. Diceritakan kepada semua orang, dibesar-besarkan ceritanya. Padahal mimpi. Begitu ciri-ciri nabi palsu kawan. Dibilang di sini, aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Banyak mimpinya daripada banyak faktanya, ya. Makanya ciri-ciri nabi palsu mengatakan bahwa dia memperoleh firman selain dari langsung juga dari mimpi. Kalau mimpi sudah ada kitabnya tersendiri. Namanya kitab erek-erek. Sadap. Kitab erek-erek namanya kawan. Tahu kalian kitab erek-erek? Aduh, kitab togel itu loh. Kan kitab itu. Kitab togel ini adalah kitab suci yang hebat kawan. Kenapa? Pengikutnya tidak, meskipun berbeda pandangan, tidak pernah ribut. Selalu bergandengan tangan, berangkulan. Kalau mimpinya benar, dapat hadiah. Di dalamnya tidak ada pertentangan. Makanya kalau aku berdebat, oi Babelmu pertentangan. Jadi menurutmu ciri-ciri kitab suci mana? Tidak terdapat di dalamnya pertentangan. Oke, pegang definisimu. Ya, coba kau buka buku togel. Ada gak perselisihan dalam? Gak ada. Berarti buku togel ini juga kitab suci. Ya, kau kitab suci mulai itu gulang. Gak, wah kau gulang. Marah dia kawan. Lapor polisi kau ke dia. Yeremia 23 lagi ya. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Ini nabi palsu itu tipu rekaannya sendiri. Paham kalian kawan? Mana ada pendosa bisa memasukkan orang ke surga? Itu rekaan. Karena Alkitab mengatakan dosa setitik pun tidak bisa masuk ke dalam surga. Paham gak kalian? Adam itu kan dosanya gak banyak. Hanya menerima buah yang dimakan istrinya. Digigitnya, diocopnya, masuk. Inilah jadi jakun, sangkut katanya. Tahu kalian kan? Nah, maka ciri-ciri nabi palsu membuat rekaan. Bahwa nabi palsu ini pendosa, tapi bisa memasukkan orang ke surga. Mana ada cerita pendosa memasukkan orang ke surga? Bahkan manusia pun tidak bisa memasukkan orang ke surga. Contohnya siapa? Henok dan Elia. Bisa nggak Henok memasukkan orang ke surga? Nggak bisa. Bisa nggak Elia memasukkan ke surga? Nggak bisa. Lantas siapa yang bisa masukkan orang ke surga? Aku. Akulah Tuhan. Yeremia 14. Tidak ada juru selamat selain aku. Lukas 1 ayat 11.
Yeremia 43:11 tadi kan, Lukas 1:11, telah lahir bagimu juru selamat. Hanya juru selamat atau Tuhan yang bisa memasukkan orang ke surga. Manusia nggak bisa. Mau doanya sampai tunggang langgang, mau doanya lehernya digantung-gantungin, tidak akan bisa. Paham ya? Karena manusia pendosa tidak bisa menyelamatkan. Karena kita ini manusia kan sudah dikutuk dari Adam. Elia dan Henok tidak punya dosa, dia langsung ke surga. Tapi dia tidak bisa membawa orang ke surga. Gak bisa kawan. Orang yang sudah dikutuk tidak bisa membawa orang ke surga. Sekalipun dia tidak berdosa. Yesus kan belum terkutuk. Kenapa Yesus tidak terkutuk? Kalian pelajari baik-baik Kejadian 3 ayat 15. Aduh. Dikatakan di situ bahwa keturunan perempuan ini, Yesus itu keturunan perempuan. Kenapa perempuan tidak dikutuk mati? Kau baca Kejadian 3. Mulai dari 15-16. Tidak ada perempuan itu dikutuk mati. Kenapa? Karena hukum Tuhan di Kejadian 2 ayat 17 masih berlaku pada si Adam. Tidak berlaku pada si Hawa. Karena si Hawa itu terlahir dari tulang dan daging. Bukan dari tanah langsung. Paham ya? Makanya aku bilang bahwa si Hawa itu sampai hari ini masih hidup. Masih. Slow saja. Karena tidak ada hukuman. Maka engkau akan mati Hawa. Enggak ada. Dia dibuat melahirkan supaya. Tapi si Adam. Dari debu tanah engkau diambil. Engkau akan kembali kepadanya. Maka seluruh keturunan si Adam. Hasil hubungan dengan si Hawa. Lahirlah anak. Artinya ada percampuran tanah dengan daging. Anaknya sudah memiliki unsur tanah. Maka kembali ke tanah. Sementara si Hawa. Tidak ada unsur tanahnya. Dia tidak mati. Sementara Yesus. Tidak ada unsur tanahnya. Maka dia pun tidak mati. Paham ya? Dia keturunan perempuan. Oke. Yang keempat. Tuhan mengatakan di Yeremia 24 ayat 14. Jadi kawan nabi palsu itu sudah ada sejak zaman Yeremia. Bukan baru-baru ini aja nabi palsu ada zaman Yesus. Enggak. Sebab sejak zaman Yeremia itu sudah dinubuatkan. Makanya banyak itu nabi palsu yang mirip-mirip. Kalau tadi kan Julius yang diserupakan. Kalau ini nabi palsu itu yang diserupakan. Ada yang diserupakan seperti Musa. Ada yang diserupakan seperti Abraham dan lain sebagainya. Saya bicara Bible, jangan ada yang merasa-merasa dong. Jangan dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu. Janganlah kau mau takluk kepada Raja Babel. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu ya. Ya. Jadi katakan jangan dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu. Janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Sebab mereka bernubuat palsu untukmu ya. Itulah kalau ada yang menyuruh kita menyembah Raja Babel. Atau menyembah sujud menyembah kepada batu. Kita nggak boleh mau. Karena itu nubuatan-nubuatan palsu. Baru. Sebab aku tidak mengutus mereka. Ayat 27-nya. Sebab aku tidak mengutus mereka. Jadi kawan tidak ada utusan kepada mereka. Diutus nggak ada. Pengutusan itu dimulai sebelum dia lahir. Ada. Ya. Tidak ada pengutusan itu sesudah dia lahir. Kecuali ada sih sesudah dia jahat. Itu kan Rasul Paulus. Dulu dia jahat. Setelah itu dia pergi ke Damsyik. Ketemu dengan Yesus di Kisah Para Rasul 9. Maka dia diutus, ada ya. Ada pengutusannya kawan. Pergilah katanya. Kalau nabi palsu nggak ada pengutusannya. Ya. Kemudian demikianlah firman Tuhan, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu. Di Wahyu dikatakan nabi-nabi palsu ini akan dimasukkan bersama iblis ya di dalam kekekalan neraka. Ayat 16-nya. Juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat aku berbicara kataku, beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Sesungguhnya perkakas-perkakas umat Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Ya.
Waspadalah terhadap nabi palsu. Oh ini sudah Matius 15 ya. Jadi dari Yeremia langsung loncat ke Matius 15. Itulah mengenai nabi-nabi palsu ini ya kawan-kawannya. Ada lagi nanti yang mengenai di gurun, di bilik-bilik ya kan. Aku nggak tahu. Kenapa Bible ini selalu sepertinya tidak mendukung dari sesuatu yang dari gurun ya. Ada itu nanti ya. Kita lanjutkan lagi ya. Yeremia 23 juga Mas ya. Mengenai nabi-nabi palsu itu banyak sudah dimulai dibuatkan itu dari Yeremia 23 kawan. Jadi jangan kalian kira wah itu baru, enggak ada, udah lama itu kawan. Mengenai nabi palsu, bukan sejak zaman Yesus. Aku baca ya ayatnya yang tadi 15. Ya. Dibilang begini. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Nabi palsu itu maksudnya sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Jadi kawan, di sini Tuhan mengatakan dia memberi mereka minum racun. Maka orang mengatakan, wah Yesus diberi racun. Mana ada dia diberi racun? Ketika diberi asam itu bukan racun. Saya sudah baca literasinya. Bunga karang dan asam itu untuk obat penenang katanya. Supaya orang tidak merasa kesakitan. Itulah mengurangi rasa sakit. Bukan racun kawan. Jadi kalau ada nabi-nabi yang mati terracun, udah ini ciri-cirinya. Dia diberi ipuh, makanannya ipuh. Ipuh ini apa ya? Coba kita cari dulu ipuh. Apa ipuh ini? Ipuh adalah artinya ipuh atau upas. Atiriasi toksikaria adalah jenis pohon anggota Morasia pada masa lalu. Pohon ini sangat terkenal karena getah yang sangat sebentar ya. Terkenal karena getahnya sangat beracun yang digunakan untuk meracuni mata panah. Oh, toksikon. Racun panas itu ipuh juga menghasilkan serat dan pegagan. Pegagannya yang digunakan sebagai bahan pakaian untuk orang. Oh, jadi ipuh itu getah beracun ya. Ya, begini firman Tuhan semesta alam. Ayat 16 ya. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepadamu. Mereka hanya memberikan harapan yang sia-sia kepadamu. Dan hanya mengungkapkan penglihatan reka-reka hati sendiri. Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Ya. Jadi ayat 16 ini dikatakan bukan datang dari mulut Tuhan. Ya. Yeremia 23 ayat 16. Jadi ciri nabi palsu yang berikutnya. Semua yang diucapkan itu bukan datang dari mulut Tuhan kawan. Tapi datang dari malaikat dalam gua itu ya. 2 Petrus 2 ayat 4. Tapi kalau misalnya itu datang dari mulut Tuhan, betul itu adalah nabi asli. Makanya nabi palsu Tuhan tidak pernah berbicara kepada dia. Firman-Nya tidak pernah datang dari mulut Tuhan. Tapi dari sesuatu yang dianggap adalah ya kalau Alkitab mengatakan dia ada di gua-gua, itulah iblis itu. Menjelma menyamar menjadi malaikat terang. Ya, iblis itu ada di gua-gua kawan, tapi dia karena aku bilang dulu iblis maha hadir, ada juga di hati kita. Wah, kok iblis maha hadir? Iya kawan. Di seluruh dunia ada iblis. Dia tidak ada di sorga sekarang, tapi iblis pernah di sorga. Dia ada di alam maut sekarang. Ya. Tuhan sudah turun ke dalam kerajaan maut ya melalui Yesus. Tapi nanti dia ada di neraka. Tuhan tidak akan mau ke neraka. Karena itu tempat yang kekal. Kenapa Tuhan mau bisa turun ke dalam alam maut? Karena alam maut bukan tempat yang kekal. Itu kan peristirahat sementara hadis itu. Ya, lanjut. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Waduh, benar kali. Ya. Kamu akan selamat. Jadi banyak sekarang kita lihat orang menista firman Tuhan yang ada di Bible dan mereka selalu mengatakan kamu akan selamat. Mantap kali kawan. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Aduh, cocok kali. Kita lihat ya, mereka ini degil. Selalu mengatakan, wah malapetaka tidak kena sama kau katanya.
Kau akan masuk surga. Sekalipun kau membunuh, sekalipun kau mencuri segala macam, kau akan ke surga katanya. Artinya apa? Malapetaka tidak menimpa dia. Wah, nabi palsu ini ya. Dan kita lihat orang banyak menghujat Yesus, menghujat firman. Yesus Kristus kan firman yang jadi manusia. Dan mereka mengatakan tidak takut karena kami akan selamat, akan ke surga. Pala nenek moyang kau katanya, tidak. Kapan kau masuk surga ya? Nabi palsu aja tidak masuk surga. Bagaimana mau masuk surga? Masih jadi bangke. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan? Sehingga ia memprihatinkan. Sehingga dia memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Ingat ya, bahwa musyawarah Tuhan ini itu contohnya di Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 Kejadian 3 ayat 22 itu bukan musyawarah Tuhan. Ya. Jadi kalau Rita Wayu bilang musyawarah Tuhan ikut malaikat. Aduh, kasihan sekali kalian. Sejak kapan malaikat itu jadi Tuhan? Ya, kalau musyawarah surga mungkin. Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka dan keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancang oleh-Nya. Pada hari-hari terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal ini. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Fakta bahwa nabi palsu itu diakui tidak pernah Tuhan berfirman kepada dia. Tapi dia bernubuat. Hebat kawan. Nabi palsu itu. Dan nabi palsu itu pasti mengaku dia mendengar itu dari malaikat. Dia tidak pernah mendengar dari Tuhan. Ini ayatnya bukan saya bilang. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Fakta. Lihatlah, cari aja tahu siapa nabi palsu yang Tuhan tidak pernah berfirman kepadanya. Tapi dia bisa bernubuat. Luar biasa. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan menggambarkan firmanku kepada umatku. Bahwa mereka kembali dari tingkah lakunya yang jahat, dari perbuatannya yang jahat. Ya. Paulus dari jahat kembali menjadi baik. Nabi palsu dari baik menjadi jahat. Itu ciri-cirinya. Masakan aku hanya Allah yang dari dekat, demikian firman Tuhan. Dan bukan Allah yang dari jauh juga. Ingat ya, masakan aku ini hanya Allah dari yang dekat. Demikian firman Tuhan. Dan bukan Allah dari jauh juga. Jadi hal ini mengatakan bahwa Allah itu jauh dan juga dekat. Artinya benar Yesus itu adalah Allah itu. Bahwa Yesus pernah turun ke dunia, dia dari dekat. Ya. Sekiranya ada seseorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikian firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku. Dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Jadi nabi palsu itu banyak bermimpi kawan. Kayak erek-erek, pasukan Bondren, asumsi liar kau. Aku enggak asumsi, ini aku baca Bible loh. Masa kau bilang kitab suciku asumsi? Pasti kau sedang merasa aku bicara Tuhanmu. Aku bicara tentang nabi palsu. Dan kau merasa itu nabimu. Tidak ada, itu perasaanmu. Kau pasti tersiksa. Kalau kau tersiksa, tinggalkan saja. Buat apa? Ikutlah yang kalau dibicarakan kami tidak pernah merasa tersiksa. Sampai bila mana hal itu dalam hati para nabi yang berbuat palsu, yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Yang merancang membuat umatku melupakan namaku. Ingat ya. Benar sekali kawan. Yang merancang membuat umatku melupakan namaku. Namanya dulu itu Yahweh. Elohim, Adonai. Dibuat untuk melupakan. Kalau Yesus adalah Yahweh yang memberkati. Ya kan? Atau melindungi apa yang namanya. Lah ini tidak dibuat nama baru. Sehingga orang lupa nama Yahweh. Benar sekali kawan firman Tuhan ini. Yang merancang membuat umatku melupakan namaku. Kenapa orang melupakan nama Yahweh? Karena diciptakan nama baru. Aduh. Dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan.
Seorang kepada seorang. Aduh, pas sekali. Seorang berbicara kepada seorang. Orang itu berbicara lagi kepada seorang. Orang itu berbicara lagi. Maka ditulislah di dalam kitab. Ini dia kan. Dengan mimpinya yang mereka ceritakan. Seorang kepada seorang. Itu mimpi. Ternyata. Karena tidak mungkin jarak orang ini jauh-jauhan. Bisa mendengar cerita itu. Berapa generasi hilang. Apa? Paham ya? Bukan aku bilang ini. Yang merancang membuat umatku melupakan namaku. Dulu namanya Yahweh. Diganti menjadi bukan Yahweh. Sehingga orang lupa. Nama YHWH ini. Ya. Aduh, itu ciri-ciri nabi palsu. Dia membawa Tuhan baru. Dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang. Karena seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Pas Baal pula masuk. Aduh. Si Baal. Si Baal itu kalian tahu namanya siapa? Aduh. Baal dalam bahasa Israel, Hubal untuk orang Arab. Hubal itu adalah dewa tertinggi. Tahu kalian siapa Pak sama panggilannya? Aduh. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Kan diceritakan mimpi. Dan Nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Jadi inilah perbedaan Nabi yang bercerita mimpi dengan Nabi yang bercerita benar. Kalau yang bercerita mimpi, Alkitab menjelaskan. Apabila ada rasul atau malaikat sekalipun yang memberitakan Injil berbeda dengan apa yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Maka Nabi palsu ini memberitakan sesuai mimpi dia bahwa Yesus itu tidak disalib, tetapi diganti dengan yang diserupakan. Aduh. Benar sekali firman Tuhan ya. Dia hanya menceritakan mimpi, ya kan? Tapi kalau yang benar-benar dia menceritakan firman. Kenapa? Karena dia langsung bertemu dengan Tuhan itu berbicara kepada dia. Rulen, Bang Rudi bisa bertanya? Bisa lah, apa yang nggak bisa? Naik kalian ya, pelan-pelan. Aku sambil mengulas. Apa sangkut paut jerami dengan gandum? Demikian firman Tuhan. Dongeng-dongeng. Dongeng dari daerah mana itu? Eropa. Ada orang yang tidur di goa, bangun-bangun sudah ratusan tahun kemudian. Ada dongeng-dongeng kawan. Mimpi-mimpi ya. Bukankah firmanku seperti api, demikian firman Tuhan. Dan seperti palu. Oh sukses, tercapai. Oh belum. Masih setengah. Bukankah firmanku seperti api, demikian firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Ya, paham ya? Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikian firman Tuhan, mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Terima kasih. Ya Pak, tercapai lope-lope gininya ya. Terima kasih. Jadi hebat sekali firman Tuhan ini kawan. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Apakah benar dia menjadi lawan para nabi? Benar kawan. Nabi palsu itu lawannya adalah Yesus Kristus itu. Demikian firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Temannya bercerita kepada temannya. Temannya bercerita kepada temannya. Ada kawan. Ya. Sesungguhnya aku akan menjawab lawan pada nabi firman yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Nabi palsu itu kawan menggunakan lidahnya sewenang-wenang. Ini sudah jelas dikatakan tindakan sewenang-wenang itu. Bagaimana tindakan sewenang-wenang itu? Dia seolah-olah menggambarkan Tuhan itu benci sekali sama umat lain. Ya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikian firman Tuhan. Dan yang menceritakan segala penyesat umatku dengan dusta, dengan bualnya. Aku tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikian firman Tuhan. Apabila bangsa ini, baik Nabi maupun imam bertanya padamu, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan? Maka jawablah kepada mereka, kamulah beban itu. Sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi kawan, benar ini kawan. Ya. Mereka mencuri ini bicara dari teman ke teman.
Ya, itu artinya aku bercerita kepada kawanku, kawanku bercerita kepada kawanku lagi bercerita, nanti ditulis. Dan itu dianggap mimpi. Karena aku misalnya lahir tahun dia buat tahun 1974 aku lahir ya. Tiba-tiba orang yang mendengar ceritaku lahirnya di tahun 2050 misalnya. Kan tidak nyambung kawan. Sejak kapan aku bertemu dia, sejak kapan ini ya. Aduh, aduh. Mantap kali ya. Itulah firman Tuhan. Oh Kang Embat. Masuk lagi. Kang. Shalom Bang, selamat malam. Wih, salut. Sudah kayak yang diserupakan tadi. Bang, kalau bilang nabi palsu itu kan artinya pengajarannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Siap. Siap. Oke. Itu bisa dikatakan dalam Yesaya, di firman Tuhan dikatakan Yesaya 29, Bang. Apakah seperti itu? 29 ayat 13 dan 15. 29 ya, sebentar. Ayat berapa? Ayat 13 dan 15. Oke, aku bacakan. Ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Benar juga. Hafalan. Aduh, kok ada semua tertulis di Babel ya? Ya, hafal doang, kalau nggak ngerti buat apa, Pak? Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang. Dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan. Yang pekerjaan-pekerjaan terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Ya. Ayo Bang. Kan kejadiannya malam terus Bang, gelap. Oh iya betul. Ya itu kaitannya tadi mimpi. Ya Bang ya. Apa mimpi ya mimpi itu kan kalau mimpi di siang bolong tuh nggak benar, tapi kalau mimpi di malam hari ya itu yang digelap-gelap itu Bang. Betul. Ya itu aja. Firman Tuhannya. Ya itu fakta Bang. Kan begitu. Artinya ya kalau kamu mau berbicara kebenaran, tentunya pakai firman yang benar. Artinya kitab yang betul, jangan kitab erek-erek. Ya Bang ya. Siap. Masa perintah manusia lebih tinggi daripada perintah Tuhan? Dihafalkan lagi itu Bang. Ayat 13-nya. Kemudian selalu terjadinya di malam dan gelap, tidak ada saksi. Ya, ibadahnya tidak ada yang melihat. Sia-sia. Ya, tidak ada yang melihat loh Bang di situ. Siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Jadi seenaknya nabi palsu itu. Oke, ini saya turunkan ini ya. Ini ya itu dia. Sebentar. Ya, ayat 15-nya. Ayat 11. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang bermaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, mengatakan baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Oh, dia mengaku ya begitu ya. Padahal ayat 15-nya mengatakan dia tukang mimpi. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang tidak dapat membaca, dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Oke. Ayat pernah dibawa sama itu apa? Ya. Irene Handono. Ya, cocok. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan mulut awalnya. Jadi dengan hafalannya, berarti itu ciri-ciri nabi palsu disuruh membaca, aku tak dapat membaca. Dan dia memberi perintah untuk hafalan. Ya. Hebat kali firman Tuhan ini, Bang. Ya begitulah Bang. Siap. Baik Bang, makasih ya Bang. Shalom. Tuhan Yesus berkati Bang. Terima kasih Kang Embat. Jadi kalau mereka mengatakan
Yesaya 29 ayat 11 dan 12 itu untuk nabi palsu ya, nabi kami. Ya biarkan aja. Wah, di sini dibilang disuruh dia baiklah baca ini, dia menjawab aku tidak dapat membaca. Ya. Tapi dia nggak baca ayat selanjutnya. Ternyata ayat 13 menjelaskan, wah menghafal betul dan dia nabi palsu juga. Nah, jadi kawan-kawan mengenai nabi palsu sudah kita bahas. Kalau ada yang merasa nabinya cocok dengan semua itu bukan urusanku. Urusanku hanya membacakan Bible. Dan kalian tidak boleh merasa alay atau merasa baperan. Gak bisa. Ya. Karena saya sedang bicara kitab suci saya, maka tidak ada hak kalian melarang saya untuk bicara kitab suci saya. Tapi yang kau sebutkan itu semua kan menuju ke arah ciri-ciri nabi kami. Itu derita kau. Bukan deritaku. Paham ya? Aku hanya berbicara kitab suci kami. Dan memang dinubuatkan situ akan ada nabi palsu datang nanti. Ya, kita nggak tahu, bisa jadi kau merasa memang betul lah itu nabi palsu. Kan begitu. Semua cirinya sudah disebutkan satu-satu. Adalah yang mati makan racun, adalah dia tidak diutus, adalah Tuhan tidak pernah berbicara sama dia, adalah dia dari gurun, adalah dia di dalam bilik, adalah lengkap semua kawan. Adalah dia menghafal, lengkap. Tahun 1974 Sio Macan bro, oh pantasan ya. Aku agak garang ya. Ada yang merasa tersindir, angkat kulupnya dong. Apa ini kulup? Oke. Nah kawan-kawan, berhubung jam 21.45, kita jumpa besok lagi ya.